Saya sudah menyadari nih sejak awal ketika saya akhirnya, jadi saya sebelum nyalon ketua umum saya pamit sama Lek Mus, Lek kula jeng maju calon ketua umum Lek. Lah niatmu apa? Lek Mus, nggih kula niati ngelamar pendamelan. Kula niati ngelamar pendamelan, nggih kula jelasno kok kalau cabang-cabang ini pekerjaannya ini. Jadi saya maju jadi ketua umum PBNU itu, jadi calon ketua umum itu saya bilang ke cabang-cabang, saya ngelamar kalau boleh sampean mau terima, saya ngelamar jadi ketua umum untuk mengerjakan pekerjaan ini. Saya sebutkan pekerjaannya. Kang Sakur ingat itu kan, saya pernah datang dia waktu saya kampanye ketua umum itu dulu. Saya jelaskan, saya ngelamar pekerjaannya ini. Sudah saya sampaikan. Dan saya sudah kasih disclaimer, saya kasih peringatan awal. Lah nanti kalau sampean milih saya dan saya jadi ketua umum beneran cabang-cabang ini cabang-cabang ini nanti akan tambah capek, tambah pusing. Saya bilang gitu. Itu sebelum muktamar udah saya bilang gitu. Iya kan? Saya udah bilang gitu. Kalau sampean pilih saya dan saya jadi ketua umum beneran, itu nanti cabang-cabang akan lebih capek, akan tambah capek, tambah pusing. Ya, makanya sekarang kalau ada cabang ngeluh, gimana ini sekarang kok? Jadi pengurus NU repot, banyak urusannya begini begitu ya. Saya coba bilang rasakan akibatnya, saya bilang gitu. Kalau sudah saya kasih tahu sejak awal kok salahnya sendiri. Nah kalau sampean dulu muktamar ndak ikut milih saya bilang ya nasib sampean sudah ikut kena akibatnya. Nah begitu saya muktamar saya terpilih, saya matur lagi ke Lek Mus, saya bilang, Lek, kula pamit ajeng ndablek 5 tahun, saya bilang. Saya pamit ke Lek Mus, saya mau ndablek 5 tahun. Ndablek itu artinya pokoknya saya kerjakan ini. Orang mau bagaimana aja saya tidak peduli. Saya udah janji kok. Udah janji sejak awal saya maju sebagai calon, saya mau kerjakan ini. Itu saya kerjakan gitu. Orang mau nggak terima, mau protes, mau ini, tidak peduli pokoknya ini. Kalau nggak mau, silakan ganti saya. Ya, maka kemarin ada yang ngomong MLB, sayangnya yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Saya silakan, kalau mau MLB silakan. Saya kan ngelamar pekerjaan biasa, orang ngelamar kerjaan diterima habis itu dipecat itu kan di mana-mana terjadi gitu, biasa. Kalau memang enggak tahan ya sudah ganti aja. Tapi kalau enggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau enggak tahan sama saya bilang begitu. Karena saya udah janji sejak awal. Dan memang persis ini yang saya kerjakan, saya tidak mengerjakan yang lain-lain kok. Saya juga tidak mau sekarang disuruh pengajian umum apa kan tidak mau saya. Tidak, saya udah janji ya mau kerjakan ini kok. Makanya tidak usah kan bikin pengajian umum ngundang saya, tidak akan saya mau. Ya. Karena sekarang pekerjaan saya ini khusus. Sekarang saya bilang ke cabang-cabang ini waktunya saya memenuhi janji untuk membuat cabang-cabang lebih capek, lebih pusing. Karena itu memang yang saya lamar itu pekerjaan itu, bukan pekerjaan yang lain. Nah kalau sudah itu ya sudah, saya tidak terlalu pikirkan lagi orang mau berkomentar apa, orang mau. Sekarang itu saya ngomong apa aja bisa dipakai kok. Saya itu pidato yang sama ini, soal Ba'alwi. Pidato soal Ba'alwi, pidato yang sama ini di tempat yang ini itu pidato yang sama lah. Itu bisa dipotong, dipakai oleh yang anti Ba'alwi untuk menyerang Ba'alwi. Dan pidato yang sama itu dipotong oleh yang pro Ba'alwi untuk menyerang yang anti. Itu bisa sekarang. Mainnya itu udah gitu sekarang.
Jadi percuma dipikirin teman-teman itu percuma. Ya. Nah, ini keadaan kita sekarang. Nah, kepada teman-teman para alumni ini ya saya ingin berbagi aja kenyataan ini supaya menjalankan semua yang masuk ke arena publik ini, arena kepemimpinan masyarakat, ini yang sampai hadapi nanti. Sampai mau jadi mubalek, mau jadi pengurus NU, mau jadi apa itu ini nanti yang akan sampai hadapi. Kalau sampean mubalek yang ngomong nadanya begini, wah ini sampai nanti akan dipuja-puja, luar biasa, hebat pernyataan Kiai Syakur, Kiai Syakur tegas, nanti alangkah tawaduknya, wah gitu. Itu kalau yang cocok. Kalau yang nggak cocok dimaki-maki, Kiai kurang kerjaan dan seterusnya itu pasti begitu. Lihat itu di internet itu isinya begitu. Itu resiko ketika kita masuk ke arena publik. Gitu. Nah, kalau sampean tidak sedang meniti jalan menjadi politisi, tidak perlu dipikir. Kalau sampean tidak sedang mengincar jabatan politik, ya begitu-begitu itu tidak usah dipikir. Nah, kecuali kalau sampean mengincar jabatan politik, nah ini penting dipikir ini. Karena sekarang apa-apa coblosan toh, rating, elektabilitas gitu. Nah, ini perlu dipikir, sampean harus punya pasukan yang bisa mempengaruhi orang banyak supaya positif kepada sampean itu kalau politik. Ada enggak ini politisi di sini? Ya. Itu gitu, kayak Anies itu sekarang penting dia itu berusaha menggalang supaya orang-orang bersikap positif karena dia butuh coblosannya itu loh. Ya. Nah, kalau sampean enggak sedang mengincar jabatan politik seperti itu, ya tidak usah dipikir. Kayak saya ya tidak usah pikir. Urusan saya dengan 548 cabang plus 38 PW sudah. Ya. Wong limpung arep geneman apa wae ora urusan aku. Wong wira desa arep miso-miso ya ben. Sing penting 548 cabang dan 38 wilayah ini bisa saya kelola. Itu aja saya. Ya, karena saya tidak butuh rating dan lain-lain, jadi tidak saya pikirin. Apalagi kalau sampean ini orang yang memang mau mengajar masyarakat. Apakah sebagai mubalek, sebagai kiai yang mengajar, sudah jangan dipikir. Orang mau setuju, asalkan yang sampean betul-betul setia pada ilmu sampean, ya sudah. Itu kan sudah diterangkan bahwa soal orang seneng gak seneng itu tergantung di dalam ibadah ya. Ketika kita sedang menekuni ibadah, itu apakah orang melihat ibadah kita sebagai sesuatu yang positif atau negatif? Itu sebetulnya tergantung niat kita sendiri. Menurut Imam Ghazali begitu. Karena ada ayat innalladzina amanu wa amilus solihati saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Imam Ghazali menerangkan kalau memang dia itu beramal karena iman, alladzina amanu wa amilus solihat, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Orang itu enggak usah diakali pasti senang. Tapi kalau ibadahnya itu campur-campur niat-niat yang lain, apalagi niat supaya dianggap kiai, ya
niat dianggap keramat misalnya begitu itu ya itu enggak jaminan enggak tanggung ya. Ya kalau di pisu-pisui orang, dirasani orang ya jangan sambat. Wah ibadah sudah sungguh-sungguh, saya jaga betul kok masih dirasani. Ya ibadahnya pengen karena berharap mendapatkan pujian orang ya malah dapat sebaliknya. Kira-kira begitu. Ya. Nah untuk khusus ini saya sebagai wakil dari pengasuh kepada alumni. Ya. Saya ingin menularkan apa yang diwelingkan, yang dipesankan oleh Kiai saya, Kiai Ali Maksum kepada saya. Ada dua hal. Ini karena dalam konteks gimana ya, Kiai saya ini putunya Kiai Bisri, gimana lagi, puturnya Kiai Bisri, anaknya Kiai Khalil, sama jangan meri, memang Gus gede saya ini. Jangan meri. Dan Kiai Ali itu tahu itu, sehingga sampai-sampai beliau itu, waktu masih kecil saya kelas 2 SMP, beliau panggil saya, waktu saya awal-awal datang ke Kerapia, beliau panggil, lu bilang kowe wajib parek karo aku. Mergo mbiyen aku iki parek karo mbahmu. Mimbabi birril waliden niku kowe kudu parek karo wong sing parek karo wong tuamu senajan wong tuamu wis ora ana. Tumbali begitu. Itu bagian dari birrul walidain. Ya karena saya masih kecil, saya itu takut sama Mbah Ali itu dulu. Apalagi sama Abah aja takut saya. Itu enggak berani ngomong kalau enggak ditanya, kalau enggak disuruh saya enggak berani ngomong. Jadi saya mau sowan sama Abah itu juga disuruh. Terus gue nganggur-nganggur mlebu dalem ngono, nyapu-nyapu ta apa. Abah itu bilang begitu dulu. Ya, tapi saya tidak berani, takut saya. Tidak berani deket-deket. Tapi begitu itu kalau ya sampai nyaris 2 minggu sekali Bali itu nimbali saya. Nimbali itu ya cuma suruh duduk gitu aja. Tadinya itu ditanya, saya kan Sorogan. Bali itu, wes ana sing ora mudeng apa ora Soroganmu. Nek ora mudeng takokno kene apa durung mudeng kowe. Ya saya ndak berani diam aja. Ndak berani. Akhirnya saya itu di kamarnya Bali itu ya duduk diem aja itu bisa sampai sejam 2 jam sebelum dibebaskan itu. Bali itu ya nulis macam-macam itu saya cuma diem aja itu. Nah, akhir-akhir jadi Mbah Ali itu saya kira Mbah Ali itu ingin saya tumbuh dan masuk dalam arena kepemimpinan masyarakat. Kira-kira begitu, kira-kira. Paling enggak harapannya Mbah Ali itu begitu paling enggak. Kenapa? Ya karena gimana ini Gusnya, Gus gede. Anaknya Khalil Bisri, cucunya Bisri Mustafa kan gitu kan. Kira-kira begitu. Maka Mbah Ali itu kasih pesan penting. Yang pertama, jangan berani-berani menyelisihi sawadul a'zam. Maksud sawadul a'zam itu sawadul a'zam minal ulama. Jangan menyelisihi sawadul a'zam minal ulama. Walaupun jadi kalau ulama itu sudah sawadul a'zam minal ulama itu sudah condong kepada sesuatu. Ya, itu sampean setuju gak setuju, seneng gak seneng, jangan dilawan. Ikut aja. Karena sawadul a'zam itu bahaya.
Sawadul Azam itu malati. Ya. Kanjeng Nabi itu karena ya, namanya bener apa enggak bener itu kan sesuatu yang relatif yang kadang-kadang kita enggak ngerti. Sejatinya seperti apa itu enggak nyampe kadang-kadang. Karena ilmu kita juga terbatas. Maka kalau kanjeng Nabi mengatakan la tajtabi'u ummati ala dolalatin, itu pasti ada rahasianya di situ. Dan kalau ada kanjeng Nabi dawuh idza wajadtum khilafan fa'alaikum bisawadil azam, itu pasti ada rahasianya dan diterangkan oleh para ulama kiai kita bahwa as-sawadul azam dimaksud di situ adalah as-sawadul azam minal ulama. Nek wong goblok-goblok ora usah dihitung. Sing dihitung sing alim-alim itu dihitung. Jadi jangan berani-berani menyelisihi sawadul azam. Karena itu malati. Bali sih cuma mengatakan begitu, tapi lalu saya lihat-lihat dalam berbagai riwayat orang-orang yang kita tahu, ya itu memang betul. Banyak orang-orang hebat yang luar biasa, tapi kualat kepada sawadul azam. Itu banyak terjadi dalam sejarah. Nah, itu satu. Sebelum saya jelaskan akibatnya, saya sebutkan yang kedua dulu, weling yang kedua. Ya. Jangan jauh-jauh dari NU. Ini welingnya Bali. Jangan jauh-jauh dari NU. Walaupun bukan pengurus. Walaupun tidak jadi pengurus, jangan jauh-jauh dari NU. NU yang dimaksud di sini ya Jam'iyah itu, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jam'iyah itu wujud yang paling terlihat ya pengurusnya. Jangan jauh-jauh dari NU. Walaupun mungkin kita nggak cocok sama pengurusnya. Ini sebetulnya ya nggak enak saya ngomong begini, wong saya ketua umum. Nah, tapi wong saya ya ini cuma nyaman saya berbagi pesan Bahali aja. Berbagi pesan. Ya, orang tahu lah dari dulu itu saya juga tidak selalu sependapat dengan pengurus-pengurus yang lalu juga. Ya. Tapi pesannya Bahali itu jangan jauh-jauh dari NU. Jangan purek, apalagi purek sama NU itu jangan. Gitu. Janganlah. Bali kan begitu. Pesannya Bali itu ada 5. Al-ilm wa ta'allum binahdlatil ulama. Al-ilm wa ta'allum binahdlatil ulama. Atau fi nahdlatil ulama. Kemudian al-amal binahdlatil ulama. Kemudian al-jihad binahdlatil ulama. Kemudian as-sabru binahdlatil ulama. Dan yang kelima itu as-siqatu binahdlatil ulama. Gitu. Sikohnya itu karena apa? Karena sawadul azam tadi. Wong NU ini semuanya berdasarkan sawadul azam. Saya jadi ketua umum ini kan sawadul azam minal cabang-cabang itu kan. Nah, maka ini diwelingkan ke Bali. Kenapa konsekuensinya itu? Konsekuensi Bali bilang, ojo ini semua jangan sampai dilakukan ya. Bali bilang, mudah hilang kiadamu. Konsekuensinya itu kalau menyelisih sawadul azam atau menjauhi Nahdlatul Ulama, itu konsekuensinya itu kehilangan qiyadah. Qiyadah itu apa? Bobot kepemimpinan. Kesempatan kepemimpinan itu hilang.
Ini Mbah Ali ya. Ya. Nah saya sebagai Gusnya Pondok Letih ini tentu berharap bahwa dalam ukuran apapun penjenengan semua ini, para alumni ini masing-masing punya peran kepemimpinan di dalam masyarakat. Soal besar kecilnya, seberapa ukurannya, tidak masalah. Yang penting punya peran kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, maka saya anggap pesan ini relevan untuk teman-teman alumni sekalian. Ya, yang pertama, jangan menyelisihi Sawadul A'zam. Dan yang kedua, jangan menjauh. Jangan jauh-jauh apalagi menjauh dari Nahdlatul Ulama. Walaupun mungkin ada sesuatu yang lain yang lebih menarik. Ya, saya waktu itu sempat begitu. Dipanggil sama Mbak Ali karena saya mengerjakan sesuatu di luar NU yang saya merasakan menarik sekali. Saya senang. Terus Mbak Ali, ojo NU nesek iki lho. Sepiye carane supaya kowe iso ngewangi NU.